Akhirnya Dragon Ball Daima tamat, dan kejutan besar buat semua orang, gak ada Mind Wipe. Banyak yang prediksi semuanya bakal di-reset, tapi ternyata enggak. Dan lebih gilanya lagi, di episode 20, Goku tiba-tiba ngomong kalau dia udah bisa Super Saiyan 4 sejak melawan Kid Buu. Awalnya semua ngira Super Saiyan 4 ini khusus buat alam iblis, tapi Goku malah bilang ini cuma lanjutan alami dari Super Saiyan. Fanservice? Iya, tapi juga bikin kontradiksi gede sama Dragon Ball Z Battle of Gods. Buat yang lupa, Daima ternyata di tahun 775, 3 tahun sebelum Battle of Gods. Tapi dengan Goku bisa Super Saiyan 4 kapan aja, berarti timeline Daima dan BOG bentrok total dong. Super Saiyan 3 Vegeta di episode 12 aja udah bikin kontroversi, tapi masih bisa diterima. Masalahnya, Super Saiyan 4 itu beda cerita. Yang bikin makin kacau, di Battle of Gods Goku sendiri bilang Super Saiyan 3 adalah bentuk terkuatnya. Sekarang dengan Super Saiyan 4 ada sebelum itu, berarti seluruh Battle of Gods jadi plot hole berjalan. Toriyama emang suka ngeprank fans, tapi yang satu ini bakal bikin diskusi panjang di komunitas. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Super Saiyan 4 di Daima bikin hype atau malah bikin timeline Dragon Ball makin pusing? Episode 18 sempat kasih kesan kalau Super Saiyan 4 muncul gara-gara sihir Neva, mirip kayak dia ngebuff Tamagami 1 dan 2. Tapi di Dragon Ball Daima episode 20 ada plot twist besar. Goku ternyata udah bisa Super Saiyan 4 bahkan sebelum anime ini dimulai. Di salah satu adegan terakhir, Vegeta langsung menyerang Goku dengan pertanyaan, "Kamu nyembunyiin ini ya?" Dan ekspresi Goku ketahuan banget. Ini mirip banget sama momen Bulma yang ngekonfirmasi Vegeta dapat Super Saiyan 3 cuma dari latihan. Buu itu kuat banget, jadi aku latihan gila-gilaan abis lawan dia, tapi aku nggak yakin bakal berhasil, kata Goku. Kalimat terakhir ini agak ambigu ya. Bisa jadi Goku tahu dia bisa Super Saiyan 4 dengan latihan, tapi nggak cukup kuat buat mencapainya tanpa bantuan Neva. Tapi setelah itu, dia berubah ke Super Saiyan 4 lagi tanpa buff apapun, dan dalam bentuk dewasa pula. Kemungkinannya, sihir Neva cuman buat bantu mini Goku masuk Super Saiyan 4, sementara Goku dewasa udah bisa Super Saiyan 4 dari awal. Kalau lihat reaksi Goku dan Vegeta, kayaknya emang itu sih maksudnya. Jadi gimana menurut kalian? Goku beneran latihan buat Super Saiyan 4 atau ini cuma cara Daima buat ngejalani fanservice? Di Dragon Ball Super manga, Super Saiyan 3 disebut sebagai bentuk terkuat Goku saat Battle of Gods. Ini sebenarnya udah jelas di filmnya. Goku keluar all out dari awal lawan Beerus, tapi tetap KO dengan mudah. Pesannya simple, banyak bentuk nggak ada gunanya, Goku harus kembali ke dasar. Super Saiyan God jadi bukti kalau kesederhanaan lebih penting dari banyaknya transformasi. Bahkan di Resurrection F, Super Saiyan Blue menggantikan semua bentuk sebelumnya buat nekenin konsep ini. Nah, kalau tiba-tiba Goku udah bisa Super Saiyan 4 sebelum Battle of Gods tapi nggak dipakai, logika filmnya jadi hancur. Coba pikirin deh, Battle of Gods itu pertarungan hidup dan mati. Dan Goku jelas tahu kalau Beerus jauh lebih kuat. Masa di saat kritis gitu dia malah simpen kekuatan? Nggak masuk akal. Kalau dia punya Super Saiyan 4 saat itu, pasti sudah dia pakai. Oke, ada yang bilang, tapi Goku sering nahan kekuatan atau bohong soal bentuknya. Bener, dia pernah bohong soal Super Saiyan 3 biar Vegeta nggak minder di Buu Saga. Dia juga sering ngumpetin triknya pas turnamen kayak di Tenkaichi Budokai ke-22 dan ke-23. Tapi perbedaannya, di situasi-situasi itu Goku lebih kuat atau lebih pintar dari lawannya. Dia bisa menang kapan aja kalau mau, tapi kalau musuhnya lebih kuat, Goku nggak main-main. Contohnya, lawan Vegeta di Saiyan Saga. Waktu itu dia dilarang King Kai pakai Kaioken lebih dari kali 2. Tapi dia nekat pakai kali 3 dan bahkan kali 4 karena nggak ada pilihan lain. Ini bukti kalau Goku selalu pakai semua kekuatannya kalau tahu dia bakal kalah. Sekarang lihat Battle of Gods, Beerus bukan main-main. Dia langsung bikin Goku serius sejak awal. Nggak mungkin Goku cuma pakai Super Saiyan 3 kalau dia udah punya Super Saiyan 4. Ditambah lagi, Beerus pasti bisa ngerasain kalau Goku masih nyimpen kekuatan. Dia bukan tipe musuh yang gampang dibohongin kan? Sejak Dragon Ball Super dimulai dengan adaptasi Battle of Gods, alur cerita franchise ini masih bisa diikuti dengan cukup jelas. Tapi dengan segala kejadian di Dragon Ball Daima, sekarang semuanya jadi jauh lebih membingungkan. Mulai dari manga Dragon Ball, Battle of Gods, Resurrection F, manga Dragon Ball Super Broly, sampai Superhero. Meskipun ada beberapa ketidaksempurnaan kecil, semuanya tetap bisa disusun dalam satu timeline yang koheren.
Tapi dengan hadirnya Dragon Ball Daima, semua itu jadi kacau. Jika diperhatikan, Dragon Ball Daima dan Dragon Ball Super tampak seperti dua kelanjutan berbeda setelah Dragon Ball Z. Dua arah cerita yang benar-benar bertolak belakang. Seakan-akan ada dua pilihan jalur. Satu yang membawa Goku dan kawan-kawan ke Battle of Gods, dan satu lagi yang mengarah ke Daima. Namun ini Dragon Ball, di mana segala sesuatu bisa aja terjadi. Bisa aja tiba-tiba di Dragon Ball Super Chapter 105, Goku mendadak ingat, dulu aku dan Vegeta pernah ke alam iblis. Lalu tiba-tiba mengaktifkan Super Saiyan 4 begitu aja tanpa alasan yang jelas. Tapi jika itu benar terjadi, bukan malah menyelesaikan masalah, justru menambah lebih banyak pertanyaan. Melihat bagaimana cerita berkembang, rasanya mustahil Daima dan Super bisa eksis dalam satu timeline yang sama. Jika Daima dianggap sebagai bagian dari cerita utama, maka Battle of Gods harus direvisi. Tapi jika Battle of Gods tetap dianggap canon, maka Daima tidak lebih dari sekedar fanservice tanpa tempat dalam alur utama. Dan jika keduanya dipaksakan untuk masuk dalam ke satu timeline, maka timeline Dragon Ball benar-benar kehilangan arti. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Daima ini benar-benar bagian dari cerita utama atau hanya spin-off untuk memuaskan para penggemar?